Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Qala rahimahullah al-hadis al-khamis wal 20, hadis yang ke-25 min hadis Jundub bin Junadah, min hadis Jundub bin Junadah Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala rahimahullah an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan. Hadis yang ke-24 juga dari Abu Dzar, hadis qudsi. Yang ke-25 juga hadis Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Naam, anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, anna unasan, ada orang-orang di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti mubham. Apa mubham? Baitnya. Tenang. Al-mubhamu ada mafihi rawi lam yusamma, ya ahad. Apa mubham? Iya, coba baitnya apa baitnya? Ana juga nggak hafal 34. Apa Khairul? Terus apa Jun? Wal mubhamu fihi rawi lam yusam, terus ada nggak depannya atau belakangnya itu? Muhammad Cilacap sama Hafid siapa? Al-mubhamu. Lanjut baitnya. Terus yang keras sedikit. Baik. Sahabat supaya al-mubham itu ada dua, dalam matan dan di dalam sanad. Di sini dalam matan Abu Dzar al-Ghifari menceritakan kalau di sanad itu ada rinciannya sendiri. Qala rahimahullah an Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah pergi ahlud dusur. Asalnya ad-dusurnya apa? Disar apa? Selimut. Ahli selimut pergi membawa pahala. Ini orang-orang kaya. Orang miskin kan nggak punya selimut, makanya melekat di badan. Ini ahlud dusur, ini orang-orang azniya. Ahlud dusur dari kata disar, selimut, kemulan ya. Dzahaba ahlud dusur bil ujur. Orang-orang kaya telah pergi membawa pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa sebagaimana kami berpuasa.
wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ini kelebihan mereka, tapi mereka bisa sedekah dengan kelebihan harta mereka. Ini seakan-akan para sahabat ini, sekelompok sahabat ini mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, enak jadi orang kaya. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, kami tidak. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awalaisa, bukankah qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, Allah telah menjadikan untuk kamu apa yang kamu bisa sedekahkan, sesuatu yang bisa kamu sedekahkan, apa yang kamu bisa bersedekah dengannya. Inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Inna bikulli tasbihatin sadaqatan. Sungguhnya dengan yakni setiap tasbih itu sedekah. Jadi kamu bisa sedekah dengan tasbih. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa kulli takbiratin sadaqatan. Dan dengan setiap takbir kamu ucapkan Allahu Akbar, sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid mengucapkan alhamdulillah itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil ucapan la ilaha illallah itu juga sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Perintah amar ma'ruf, ya, memerintahkan kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun an munkar sadaqah. Mencegah kemungkaran itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqatun. Dan pada furuj kalian, kemaluan kalian itu juga ada sedekah. Nah, lalu para sahabat heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Ya Rasulullah, salah seorang dari kami menunaikan, menyalurkan syahwatnya dan dia di situ dapatkan pahala. Qala, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, apa pendapat kalian, law wada'aha fi haram, jikalau dia letakkan pada yang haram, akan alaihi wizrun, bukankah padanya dia akan mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula kalau ketika dia letakkan pada yang halal dia mendapatkan pahala. Rawahu Muslim. Nah, ini termasuk di antara kelebihan Imam Muslim. Ya, ini tahrilah lafaz, walaupun apa namanya, yang pentingnya sering kita dapatkan hadisnya juga beliau panjang, beliau detail, beliau urutkan. Kalau Imam Bukhari mungkin separuh-separuh didapatkan di tempat ini, tempat yang lain. Nah, di dalam hadis ini juga ada faedah lain, ini ada apa namanya, pembelajaran tentang kias, namanya kias al-aks, kiasul aksi, kias terbalik. Nah, itu nanti ya. Juga faedah yang lainnya, faedah nahwiyah. Nah, diajarkan kita di sini ya, bagaimana apa namanya, kalau huruf taukid kemudian disusul dengan jar wa majrur, bagaimana ini membacanya, kemudian isimnya yang mana ya. Ini diajarkan dalam hadis ini beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita, inna bi kulli tasbihatin shadaqatan. Ini termasuk faedah dari sini kita tahu. Jadi kalau isim minna dia tetap mansub meskipun kalau dia sedangkan khabarnya itu jar wa majrur itu sebagai khabar muqaddam, khabar inna dan seterusnya. Mereka yang punya ilmu yang lebih mungkin bisa menggali lebih lanjut, bukan hanya faedah-faedah yang nahwu yang seperti ini, juga lebih dalam lagi faedah yang lain mungkin dalam balaghahnya, kemudian usul
Nah. Baik. Rawahu Muslim. Nah ini hadis 6. Wallahu alam. Kelihatannya infarada bihi Muslim. Imam Muslim meriwayatkannya sendirian. Artinya tidak bersama Imam Bukhari. Qala rahimahullah asy-syarh. Kita lihat syarahnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bukan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya keliru. Ini qauluhu Abi Dzar, ya. Qaulu Abi Dzar. Anna unasan, karena yang menceritakan ini adalah Abu Dzar. Segolongan orang, yani haula'i humul fuqara. Mereka adalah orang-orang yang fakir. Qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dhahaba ahlud dusur," yani ai al-amwal al-katsirah. Orang-orang ahlud dusur, orang-orang yang punya harta yang banyak. Dhahaba bil ujur ai as-sawab 'alaiha, membawa pahala, pergi membawa pahala. Walaysa qasduhum bidzalika al-hasad. Nah, mereka mengadukan ini kepada Rasulullah bukan karena iri atau dengki. Walal i'tirad ala qadarillah, dan bukan pula untuk menyanggah, tidak senang, tidak terima dengan takdir Allah. Lakin qasduhum la'allahum yajiduna a'malan yastati'unaha wa yaqumuna biha tuqabilu ma yaf'aluhu ahlud dusur. Nah, jadi mereka datang kepada Rasulullah dengan maksud barangkali mereka akan menemukan amalan-amalan yang mereka mampu mengerjakannya dan bisa mengimbangi. Nah, mereka jalankan amalan tersebut bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh ahlud dusur. Nah, ini menunjukkan kepada kita berapa hirsnya para sahabat terhadap kebaikan dan untuk beramal. Nah, bukan untuk urusan dunia membuat mereka iri. Nah, bukan untuk urusan dunia. Bahkan dalam hal kepemimpinan sekalipun. Kita ingat kisah ya Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Nah, baik. Qauluhu. Nah, di sini baru ini juga ucapan mereka para sahabat yang fuqara. Qauluhum yusalluna kama nusalli. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasumu. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka salat seperti kami salat. Mereka beramal, ini amalan-amalan ya. Nah, kami juga mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Nah, kalah. Ya, ini ya sifat mereka tasabaq, yatasabaqun, ya. Ada musabaqah, yatanafas, betul-betul berlomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, betul-betul mereka jalankan. Nah, sehingga ketika melihat orang-orang kaya seperti itu, kira-kira ada enggak yang sesuai dengan kita yang bisa mengimbangi amalan mereka? Nah, sehingga ketika mereka misalnya dalam keadaan fakir seperti ini, datang kepada Rasulullah minta dibawa untuk jihad. Nah, minta dibawa untuk jihad ya Rasulullah. Bawalah kami ya Rasulullah. Tidak mereka temukan. Dan Rasulullah sampai mengatakan, nah, tidak punya apa-apa untuk bisa membawa kalian jihad. Nah, tawallau wa an tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Nah, mereka pulang dalam keadaan berlinang air mata, sedih luar biasa. Kenapa kok semiskin ini sampai nggak bisa jihad, nggak bisa ikut jihad bersama Rasulullah? Nah, ini mereka. Nah, yakni kata beliau, wala natasaddaq, sementara kami tidak bisa bersedekah. Li'annahu laisa indana syai',
karena tidak ada di sisi kami sesuatu pun. Nah, di antara mereka bahkan ya sebentuk cincin besi saja tidak punya. Ya, yang mestinya itu sudah paling murah. Nah, itu pun tidak punya. Nah, nilai kekayaan di sisi mereka para sahabat, nah, beda-beda. Sampai disebutkan dalam riwayat. Nah, hitungan 50 dirham atau 40 dirham itu sudah merupakan kekayaan. Seorang sudah dianggap kaya kalau dia sudah punya 40 dirham. Luar biasa, 40 dirham sekarang berapa? Nah, kalau 1 dirham itu 10.000, dan 400.000 rupiah, itu sudah kaya. Dia datang, ada seorang sahabat datang, ya Rasulullah kan punya di perbendaharaan, pemegang bendaharaan yang di Baitul Mal, harta Allah dari ghanimah yang memang haknya kaum muslimin, haknya fuqara. Nah, sahabat ini datang ingin mendapatkan bagian. Boleh dia minta datang kepada penguasa, pemimpinnya. Nah, mengajukan proposal langsung. Dia mengatakan, saya miskin, dan saya butuh uang, saya butuh harta. Dan dia datang kepada Rasulullah. Tapi sebelum sampai dia di Vietnam bertemu Rasulullah sudah menyebutkan bahwa orang yang punya masih 40 atau 50 dirham itu sudah dianggap kaya. Subhanallah, dia hitung-hitung di rumahnya ada panci, ada ini, ada itu, semuanya lebih dari 40 dirham. Subhanallah, aku masih kaya, nggak jadi turun dari kendaraannya. Tidak jadi dia turun dari kendaraannya, balik pulang lagi. Ternyata saya masih kaya. Nah, ya. Nah, ini di kalangan mereka. Walaupun di antara mereka, dia seperti itu juga, seperti Hakim bin Hizam, termasuk di antara sahabat yang sudah tua sepuh. Nah, datang termasuk yang belakangan masuk Islam, tapi kemudian baik Islamnya, datang kepada Rasulullah minta boleh, minta harta, diberi Rasulullah, minta lagi. Terus diberitahu oleh Rasulullah tentang bahwa harta itu, dunia itu hulwun khadirah, manis lagi hijau. Ya, siapa yang diberikan harta, mendapatkan harta tanpa istasyraf, tanpa dia berharap-harap, berangan-angan dia mendapatkannya, itu dia diberi burikah fihi, dia akan diberi berkah. Tapi kalau ada keinginan datang berharap dia dapatkan, itu hampir tidak mendapatkan berkah. Kata Hakim bin Hizam, wallahi ya Rasulullah, saya tidak akan meminta lagi dengan siapapun sepeninggal engkau. Dan itu dipegang oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dapat jatah dari Baitul Mal di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahkan ketika di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ghanimah luar biasa, dipanggil Hakim bin Hizam. Dipanggil, mana Hakim bin Hizam? Ini jatahmu. Luar biasa para sahabatnya ini ketika itu, hasil rampasan perang Qadisiyah, Baitul Mal kaum muslimin luar biasa banyaknya. Ini disebutkan permadani yang lebarnya 30 kali 30 meter itu permata dan berlian itu dicacah, dipotong-potong kecil-kecil. Nggak ada berlian dan permata yang tercecer. Dikirim dari Persia, satu pun tidak. Itu dikirim ke Madinah sampai menangis Amirul Mukminin, dan itu dibagikan kepada kaum muslimin di Madinah. Hakim bin Hizam dapat bagian? Tidak. Dipersaksikan oleh Amirul Mukminin kepada seluruh para kaum muslimin, lihat, saya sudah berikan jatah untuk Hakim bin Hizam, tapi dia tidak mau. Dan memang dia tidak mau, karena dia sudah berkata kepada Rasulullah. Ini termasuk di antara watak orang Quraisy, orang Arab, pantang untuk melanggar apa yang dia ucapkan. Ini rujulah. Rujulah. Nah, sikap jantan. Pantang untuk menarik kembali apa yang sudah diucapkan. Nah, ini orang-orang Arab, orang-orang Quraisy terutama. Nah, Hakim bin Hizam
walaupun tidak bersumpah ya ini artinya dia di hadapan Rasulullah mengatakan betul-betul dia tidak pernah, bahkan mendapatkan jatah pun tidak dia ambil. Sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Baik, qala rahimahullah wala natasaddaqu li'annahu laysa indana syai'. Sementara kami tidak bisa bersedekah karena tidak memiliki sesuatu pun. Kalau kita ingat lagi keadaan Rasulullah SAW, beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqi qutan. Qutan, apa qutan artinya? Makanan pokok. Jadikan rezekiku sebagai makanan pokok. Jadi beliau tidak punya simpanan. Ini harta yang beliau punyai itu sebagai makanan pokok. Kalau kita kan nabung, uang yang harta yang kita simpan ada anggaran khusus, uang DLL dan lain-lain. Nah, Rasulullah SAW, nah, itu rezeki beliau yakni qutan, sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sampai ketika beliau wafat, baju besinya masih tergadai untuk mengapa? Minjam 2 karung gandum untuk 9 istrinya. Nah, belum tertebus sampai beliau meninggal dunia. Nah, qala fa kaifa yumkin an nasbiqahum? Ketika mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, bagaimana kami bisa mendahului mereka? Au nakuna mislahum, atau semisal mereka, menyaingi atau sama, jangankan mendahului, sama saja bagaimana mungkin? Sama saja tidak bisa. Hadza muradus sahabah radhiyallahu anhum. Inilah yang diinginkan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Wa laysa muraduhum qat'an al-i'tirad ala qadri Allah azza wa jalla wa la an yahsudu haula'il aghniya. Nah, tidak ada keinginan mereka sama sekali untuk menyanggah. Kenapa Allah tidak adil? Kok mereka kaya-kaya, kami kok miskin? Nah, dan tidak pula dengki, iri dengan kekayaan mereka. Nah, ini kelebihan mereka para sahabat. Bahkan dalam sebagian riwayat, sebagian ulama menghasankan, tetapi di madar hadis itu dari Abdullah bin Lahiyah, wa huwa dhaif. Dari Abdullah bin Amr, yang juga dari kisah Abdullah bin Amr dengan seorang sahabat Ansar. Nah, salah seorang sahabat Ansar atau Muhajirin. Nah, dia ingin melihat, Rasulullah menyebutkan akan lewat di depan kalian ini seorang ahlul jannah. Lewat sahabat ini sambil nenteng sandalnya. Nah, berwudu. Besok duduk lagi bersama Rasulullah. Rasulullah mengatakan akan lewat di depan kalian seorang ahlul jannah. Kok siapa lagi ini? Hari ketiga besoknya demikian lagi. Akan lewat di depan kalian seorang ahlul jannah. 3 kali penasaran Abdullah bin Amr, siapa, kenapa, apa amalan orang ini, kok seperti itu Rasulullah SAW menyebutnya. Ya saya ada sesuatu dengan ayah Amr bin As. Nah, sesuatu itu banyak ya, cuma bertikai atau bertengkar atau hubungan baik. Dan saya tidak mau tinggal di rumah selama 3 hari. Saya ingin di tempat Anda, karena ingin tahu apa amalan sahabat ini sampai Rasulullah menyebutkan dia min ahlil jannah, padahal dia masih hidup. Nah, ketika dia berada di sana, melihat nggak ada yang istimewa pada orang ini. Ternyata nggak ada yang istimewa. Apa yang dia lakukan? Setiap tersentak di malam hari, tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, sudah bolak-balik sampai akhirnya menjelang subuh baru sholat mungkin witir yang ringan, baru kemudian sholat sunnah subuh, sebelum subuh. Subhanallah, akhirnya Abdullah bin Amr bersikap jujur. Sebenarnya tidak ada apa-apa dengan bapak, dengan ayah. Cuma kata Rasulullah
Rasulullah menyebutkan bahwa akan lewat di hadapan kami seorang ahlul jannah, dan Anda 3 kali disebutkan oleh Rasulullah seperti itu, sampai saya penasaran, amalan apa yang Anda lihat? Ternyata tidak ada yang istimewa. Iya, nggak ada yang istimewa, kata. Ya, minta izin pulang, kemudian sebelum terlalu jauh dipanggil. Seperti yang kau lihat, tidak ada yang istimewa. Amalan saya seperti itu. Tapi saya tidak pernah menyimpan dalam hati saya keinginan sedikit pun dengan apa yang ada pada orang lain. Tidak ada suatu pun dalam hatinya terhadap apa yang ada di tangan orang lain, yang ada pada orang lain. Ya, iri ataupun rasa ingin, tidak ada. Betul-betul bersih. Apa kata Abdullah bin Amr? Ini yang berat. Ini yang sangat sulit. Nah, kita minimalnya apa? Oh, saya ingin seperti dia. Iya. Ya. Nah, ini yang demikian sulitnya. Dan ini yang kalau ini disebut apa? Kalau itu orang Ansar salah satu, dan memang seperti itu rata-rata orang Ansar. Allah menyebutkan mereka demikian. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ini sifat dan orang Ansar. Nah, watak orang Ansar. Nah, hati mereka sama sekali tidak ada keinginan terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang muhajirin. Kelebihan, kemuliaan, keutamaan disebut lebih dahulu nama mereka, itu tidak membuat mereka iri. Ya, sampai Allah sebutkan wala yajiduna fi sudurihim hajah. Tidak ada hajat terhadap apa yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, ini mereka sampai akhirnya kemudian di belakang hari Rasulullah menyebutkan, ya, minal iman hubbul ansar. Termasuk tanda-tanda keimanan itu adalah mencintai orang-orang Ansar. Nah, tanda-tanda nifaq itu adalah benci kepada orang-orang Ansar. Mereka sahabat. Nah, subhanallah, ya, mereka betul-betul jujur dalam keimanannya. Ya, tambah lagi terbukti buktinya lagi di akhir dalam perang Hunain. Setelah Saqif ditaklukkan, mereka jadi rampasannya, ya, puluhan ribu ternak, sebiji pun, seekor pun orang-orang Ansar tidak mendapat. Nah, dirham, uang perak, uang emas sekian ribu, sekian puluh ribu, orang Ansar satu pun tidak dapat, sekeping pun tidak dapat. Yang dapat siapa? Abu Sufyan bin Harb, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Sofwan bin Umayyah, bayangkan satu lembah penuh ternak. Kamu senang itu? Kagum? Iya, ambil buatmu. Bayangkan, dalam keadaan belum masuk Islam. Abu Sufyan baru masuk Islam, putranya Muawiyah juga baru masuk Islam. Nah, Suhail bin Amr, fulan, subhanallah, 40.000 ternak. 40.000-an ternak itu dibagi seberapa orang? 40 orang, 100. Berapa lagi sisanya, Mas? Nah, dibagi 100 mereka dapat. Subhanallah, Al-Ansar satu orang pun enggak, mereka satu ekor pun tidak dapat. Bulunya pun mungkin tidak dapat mereka. Subhanallah. Pedang mereka dalam keadaan masih belum kering dari darah-darah saudara-darah Quraisy yang sebagian 6 terbunuh. Subhanallah. Nah, sampai ke, ya, Masya Allah, Rasulullah sudah lupa dengan kita. Nah, kembali kepada kaumnya. Nah, pedang-pedang kita belum kering lagi dari darah mereka. Tapi tinggal lihat yang diberikan, dapatkan ghanimah orang-orang Quraisy. Nah, kita tidak dapat apa-apa. Nah, sampai kepada Rasulullah, subhanallah. Sampai kepada Rasulullah, kumpulkan di satu tempat semua orang Ansar, tidak ada boleh yang lain. Tidak boleh orang lain selain Ansar. Rasulullah datang. Apa yang aku dengar dari kalian, ya ma'asyaral Ansar. Nah, mereka, ya seperti itu sampai. Nah, bukankah Allah memberi petunjuk kepada kalian denganku? Bukankah Allah satukan hati-hati kalian denganku? Bukankah Allah muliakan kalian denganku, kata Rasulullah. Ini kan
Rasulullah punya hak seperti kalau mengungkit yang seperti ini. Nah, nyatanya demikian. Nah, kalian bisa jawab, kata Rasulullah SAW. Kalian bisa membantah. Bagaimana membantahnya? Bisa dibalas bangkit. Ya, bukankah engkau diusir, kami yang nampung? Ya enggak, betul enggak? Betul. Bukankah engkau dihinakan, kami yang memuliakan? Engkau lemah, kami yang mendukung, menguatkan. Dan kalian dibenarkan, kata Rasulullah SAW. Diam para sahabat Ansar. Kalian tidak rela mereka membawa sampah dunia. Kalian bawa pulang Rasulullah ke kampung halaman kalian. Nangis para sahabat Ansar. Ya Allah, radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, naam, radina billahi wa rabban. Langsung mereka menangis. Kalian tidak rela mereka bawa sampah dunia ke rumah-rumah mereka, tapi kalian bawa Rasulullah ke rumah kalian. Kalau bukan karena hijrah, aku adalah orang Ansar, kata Rasulullah. Nangis para sahabat, tambah nangis para sahabat. Ya Allah, nah Rasulullah mendoakan mereka. Nah, ini sifat mereka. Manusiawi, ya, dalam keadaan seperti itu. Tapi lihat bagaimana mereka akhirnya mereka lebih. Nah, kenapa mereka artinya berbisik-bisik seperti itu di kalangan mereka? Mereka khawatir kalau Rasulullah betul-betul tinggal, tidak kembali ke Madinah. Ya, tidak kembali ke Madinah, sudah mendapatkan kaumnya sudah masuk Islam, mereka sudah mau menerima. Nah, jangan-jangan lupa sama kita. Ini yang dikhawatirkan oleh para sahabat Ansar. Ternyata Rasulullah memilih mereka, luar biasa bahagianya mereka, ya, sampai basah janggut-janggut mereka menangis karena ternyata Rasulullah memilih mereka. Nah, ini para sahabat. Nah, para sahabat dan orang-orang Ansar terutama. Nah, orang-orang yang mereka betul-betul jujur dalam keimanan, dan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Wa man yuqa syuhha nafsihi, dan sikap mereka juga adalah isar, ya. Itu juga bentuk dari sikap isar mereka. Nah, bukan ananiyah, bukan ego, ya, bukan mau menang sendiri, tapi sikap isar. Apa isar? Yang mendahulukan kepentingan orang lain. Ya, walau kana bihim khasasah, kata Allah. Walaupun mereka betul-betul dalam keadaan khasasah, bukan fakir lagi, lebih dari fakir. Butuh yang udah tinggal itu. Subhanallah, tinggal itu langsung makanan untuk anaknya. Nah, itu masih diberikan jatah untuk tamu dari Rasulullah SAW. Dalam keadaan tamu ini sudah keliling ke rumah istri-istri Rasulullah. Keliling ke rumah istri-istri Rasulullah, tidak dapatkan apa-apa. Kayak mana Rasulullah dengan kita? Istri-istri Rasulullah ternyata apa? Tidak punya apa-apa dia di rumahnya. Nah, yang ada cuma air dan kurma. Subhanallah, bisa hidup ya. Nah, yang ada di dalam rumah cuma air dan kurma, ini makanan mereka. Akhirnya Rasulullah tanyakan, siapa yang menjamu tamuku malam ini? Sahabat Ansar datang. Makanan untuk anaknya, tinggal anaknya dalam keadaan sudah menunggu bapaknya pulang untuk makan. Akhirnya apa? Harus tidur dalam keadaan kelaparan sampai pagi. Menahan lapar, menangis nanti. Nah, tapi kemudian sampai kepada Rasulullah, Allah takjub, tertawa melihat sikap orang Ansar, sahabat tersebut. Nah, wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan ini jadi doa terus diucapkan terus oleh Abdurrahman bin Auf, orang kaya di kalangan sahabat. Setiap Safa, Marwah, tawaf itu doa ataupun beliau berdoa, Allahumma qini syuhha nafsi, Allahumma qini syuhha nafsi. Kenapa? Kok kamu minta doa dilindungi dari kepikiran jiwa? Karena Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan ini yang cukup berat. Nah, baik. Nah, ini mereka wala an yahsudu haula'i al-aghniya. Sama sekali mereka tidak iri dengan orang-orang yang kaya tersebut. Nah, ini yang ada adanya semangat beramal.
Nah, ini bukan hanya di kalangan sahabat Ansar, semua para sahabat Rasulullah seperti itu. Berlomba mereka untuk yang terdepan dalam beramal, bukan tampil dalam urusan dunia. Karena ingat, ya, Rasulullah SAW pernah, seperti yang saya ceritakan pada waktu yang lalu dari hadis Anas bin Malik. Nah, Muslim yang lain menyebutkan, ya, dalam pacuan kuda Rasulullah sudah menang di depan, sudah berada di garis depan, paling depan sudah. Para sahabat senang, Rasulullah menang. Ternyata disalib dari belakang oleh seorang badu. Kalah kendaraan Rasulullah. Para sahabat langsung yang tadinya sudah bangga dengan Rasulullah menang, down. Ya kalah, Rasulullah kok kalah. Subhanallah. Rasulullah tahu para sahabat kecewa. Tadi sudah menang kok kalah sama orang badu lagi. Orang udik, orang dusun. Nah, Rasulullah mengingatkan, ma yarfa'u min amri dunya illa wada'a Allah. Ma rafa'a min amri dunya illa wada'ahu Allah. Tidaklah naik menonjol satu perkara dari urusan dunia ini melainkan masih Allah jatuhkan. Allah rendah, Allah rendahkan. Nah, itu urusan dunia. Nah, ilmu wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Di atas yang berilmu ada lagi yang punya ilmu. Ibadah banyak. Ya lebih takwa, lebih zuhud. Nah, dibandingkan dengan orang-orang dahulu misalnya. Orang-orang sebelum kita, para a'immah, yang mereka bisa berdiri berjam-jam untuk sholat. Nah, berpuasa dengan wisal. Nah, puasa dahar, setiap hari puasa. Ya. Jihad banyak di kalangan mereka, orang-orang dahulu yang lebih hebat dalam berjihad. Nah, ini menghilangkan rasa ujub dan bangga dengan apa yang kita lakukan, tapi punya keinginan untuk istibaq, jadi bersaing dalam artian berlomba. Nah, berlomba dalam kebaikan, bukan dalam urusan dunia. Nah, Abu Bakar datang dalam keadaan usrah, menyiapkan Jaisul Usrah, ya, Jaisul Usrah Rasulullah. Abu Bakar datang dengan semua hartanya. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan Umar juga ingin, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Hari ini akan saya kalahkan Abu Bakar. Dia bawa separuh hartanya. Apa yang kau tinggalkan ini? Nah, ini untuk keluargamu, ada separuh itu juga. Nah, Abu Bakar, nah, apa yang kau tinggalkan? Semua hartanya dibawa. Apa yang kau tinggalkan ke keluargamu? Allah dan Rasulnya. Terdiam Umar. Nggak bisa juga mengalahkan Abu Bakar. Nah, ini para sahabat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam urusan seperti itu, orang-orang yang mau bersaing, orang-orang yang mau berlomba, berlomba. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk yang seperti ini beramal, orang-orang yang mau beramal. Ya, biarpun dia baru mengenal dakwah misalnya, baru ngaji. Subhanallah, para sahabat menunjukkan kepada kita, ya, di dunia mereka mengalahkan kita, mendahului kita, di akhirat kita desak mereka. Jejal sama dengan mereka. Ini ucapan yang luar biasa dari Suhail bin Amr radhiyallahu anhu. Nah, setelah beliau masuk Islam, luar biasa, tidak pernah berhenti menangis setiap membaca Al-Quran, tidak pernah sepi dari jihad di fisabilillah. Bahkan beliau milih di akhir-akhir hidupnya tinggal di mana? Syam, Mahrusah, jaga perbatasan, Ribat. Nah, ini Suhail bin Amr, ya, Suhail bin Amr. Padahal kemarin sebelum dia masuk Islam termasuk penyair dan orator ulung yang menghantam Islam, menjatuhkan, menyerang Rasulullah SAW, para sahabat. Nah, tapi setelah dia masuk Islam, mereka, berani bersaing. Yang paling akhir juga, yang paling sengit permusuhannya, sepupu Rasulullah SAW. Ya, Abu Sufyan ibn Harith, bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah. Sesusuan, sepermainan. Bayangkan, satu susuan, sepermainan, bersebaya. Tapi paling sengit memusuhi Rasulullah SAW. Ucapannya, bahkan dia yang juga paling keras mengusir
Nah, Rasulullah menentang supaya keluar dari Mekah. Subhanallah. Ya, sampai ketika dia masuk Islam malu untuk mengangkat wajahnya melihat Rasulullah, malu. Dia yang memegang bighal kendaraan Rasulullah untuk perang Hunain, membela Rasulullah. Nah, sampai kemudian Rasulullah ridha, dan ketika wafatnya apa kata dia? Menjelang wafatnya apa kata dia? Para keluarganya, kerabatnya menangis. Jangan kalian menangis. Sejak saya masuk Islam belum pernah saya berbuat dosa. Sejak saya masuk Islam belum pernah saya berbuat dosa. Nah, ini para sahabat. Subhanallah. Ya. Nah. Subhanallah. Nah. Ini mereka limithli hadza falyamalil amilun wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, berjuang betul-betul kita mengikuti langkah mereka, berusaha dengan belajar dan kita menerapkan ilmu yang telah kita pelajari. Di dunia kita kalah jauh dari mereka, bukan berarti kita betul-betul harus terpisah dari mereka. Almar'u ma'aman ahab. Almar'u ma'aman ahab. Ini saja kalimat ini sudah betul-betul menggembirakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mendapatkan berita hadis ini, subhanallah, Anas bin Malik sudah luar biasa gembiranya. Tidak ada yang lebih dia senangi selain daripada hadis ini. Kenapa? Wahibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahibbullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahibbu Abu Bakar, wahibbu Umar. Saya mencintai Allah dan Rasulnya, saya mencintai Abu Bakar dan Umar, dan saya tidak peduli bagaimana amalan saya. Ya, nah ini sikap mereka, dan ini perlu untuk kita betul-betul berani, artinya berpegang, kita nyatakan diri kita sebagai salafi, dan mereka adalah salafuna. Mereka adalah salaf kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah kita melanjutkan pada kesempatan lain, cukup dulu. Nah, ini punya ya, belum kita akhiri, ingat lagi bahwa kita ini betul-betul jadi mengikuti langkah mereka ya, dalam hal yang bersaing, berlomba di dalam kebaikan, Nah, wallahu a'lam bishawab.